Dalam beberapa bulan terakhir 2025, Vladimir Putin mengusulkan perdamaian yang lebih menguntungkan Rusia dibanding Ukraina. Rusia mengklaim telah merebut permukiman-permukiman yang sebenarnya belum mereka kuasai, dan mereka meningkatkan retorika tentang bagaimana jatuhnya Donbas yang diidamkan Vladimir Putin sejak sebelum agresi Rusia ke Ukraina 2014 dianggap tak terhindarkan. Namun, semua itu hanyalah ilusi dan tipu daya yang diciptakan oleh Vladimir Putin dan kroni-kroninya untuk menipu negosiator perdamaian yang mengangkat diri sendiri, yaitu Amerika Serikat, agar percaya pada situasi yang tidak mencerminkan kenyataan. Dan kenyataannya adalah kegagalan Vladimir Putin di Donbas merupakan awal dari akhir bagi Rusia, karena Vladimir Putin semakin putus asa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mari kita mulai dengan klaim penaklukan kota palsu itu. Menjelang akhir tahun 2025, Rusia mengklaim bahwa mereka telah merebut kota Kupiansk. Klaim itu juga disertai kebohongan bahwa Pokrovsk, kota benteng utama Ukraina di Donbas, sudah jatuh. Semua itu tidak benar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Kupiansk setelah klaim Putin membuktikan kota itu belum jatuh ke tangan Rusia. Namun, bagi Putin, ini bukan soal kebenaran, melainkan soal menciptakan narasi putus asa yang bisa dijadikan sandaran oleh Rusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari sebuah kesepakatan damai. Dengan asumsi kesepakatan damai itu benar-benar terjadi. Dalam wawancara dengan The Trump Report di Times Radio pada 13 Januari, mantan Dubes Amerika Serikat untuk Ukraina, William B. Taylor, menjelaskan kejadian di Pokrovsk dan Kupiansk. Mereka sudah hampir 2 tahun mencoba merebut Pokrovsk, kata Taylor. Mereka mengaku menguasainya, padahal tidak. Mereka mengaku menguasai Kupiansk, padahal tidak. Semua klaim Putin soal kedua kota ini dan wilayah Donbas tempat Pokrovsk berada adalah kebohongan beberapa bulan terakhir. Dan Putin berbohong karena dia tahu situasi di Donbas jauh lebih putus asa daripada yang dia inginkan. Amerika Serikat, khususnya pemerintahan Trump, harus menyadari bahwa Putin sedang menghadapi kenyataan bahwa Donbas tidak berada di ambang kejatuhan. Sebaliknya, dan seperti yang Taylor tunjukkan, wilayah tersebut dapat bertahan melawan pasukan Rusia yang lambat dan tersendat untuk waktu yang lama ke depan. Setiap bulan berlalu, Putin merasa usahanya tak sebanding hasilnya. Dan jika Ukraina mampu mempertahankan dukungan dari Eropa dan idealnya Amerika Serikat, Putin seharusnya tidak bisa mengabaikan indikator tersebut. Saya memang berpikir bahwa dukungan untuk Ukraina akan menunjukkan, mengindikasikan, dan akhirnya meyakinkan orang-orang Rusia bahwa perjuangan yang berat, mahal, mengerikan, dan berdarah ini tidak sepadan. Taylor menambahkan, mereka tidak dapat menembus atau mengumpulkan kendaraan lapis baja maupun pasukan untuk terobosan, karena Ukraina dapat melihat semua yang mereka lakukan di sisi lain, garis. Biaya perang Ukraina bagi Rusia di Donbas dan wilayah lain terus meningkat. David Kirichenko dari Dewan Atlantik menyampaikan hal itu dalam sebuah artikel pada 15 Januari, di mana dia menunjukkan bahwa laju kemajuan Rusia yang sangat lambat telah memberi Ukraina cukup waktu untuk memperkuat pertahanannya. Benteng yang lebih kuat memaksa Rusia menghabiskan lebih banyak waktu, uang, dan sumber daya, termasuk tentara, untuk menerobos pertahanan Ukraina. Kini Ukraina memiliki sabuk benteng yang diidamkan sejak 2022 menurut Kirichenko, dengan banyak rintangan fisik yang menghadang Rusia, bahkan jika mereka merebut kota seperti Pokrovsk. Kawat berduri, parit anti-tank, dan rintangan beton tersebar di seluruh Ukraina. Ukraina telah mengatur jarak garis pertahanannya sedemikian rupa sehingga saling berada dalam jangkauan mortir. Artinya negara ini bisa membuat Rusia membayar mahal untuk setiap langkah maju yang mereka ambil. Ukraina kini fokus pada pengikisan dan gangguan, memilih menunggu Putin sebagai strategi. Tapi kita akan kembali ke poin itu nanti di video ini. Mungkin benar bahwa Rusia sebagai sebuah negara akan menyadari bahwa Donbas tidak sebanding dengan biayanya, tapi Putin adalah kasus yang berbeda. Pemimpin Rusia sering menunjukkan bahwa kehendak rakyat, tentara, dan penasihatnya tidak berarti baginya. Dia menginginkan Donbas, dia membutuhkannya karena dia ingin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu penakluk besar Rusia. Pendekatan sempit ini membuat Putin makin putus asa dengan tindakannya.
untuk mencoba meyakinkan siapapun yang mau mendengarkan bahwa Rusia seharusnya diizinkan mengambil apapun yang diinginkannya dari Ukraina. Ambil contoh klaim Rusia bahwa Ukraina menyerang salah satu kediaman pribadi Putin pada akhir tahun 2025. Rusia menuduh Ukraina menggunakan taktik teror, termasuk upaya pembunuhan pemimpin, untuk memenangkan perang dan menyebut Ukraina sebagai negara jahat. Tidak usah pedulikan fakta bahwa banyak orang, baik di dalam maupun di luar Ukraina, sebenarnya ingin melihat serangan seperti itu terjadi. Atau bahwa Putinlah yang memulai perang yang akhirnya menyebabkan serangan yang disebut-sebut oleh Rusia itu, dan kami menyebutnya disebut-sebut, karena tidak lama kemudian kebohongan Rusia itu terbongkar. Pada tanggal 1 Januari, Kabel News Network melaporkan bahwa Badan Intelijen Pusat atau CIA telah menilai serangan yang diduga dilakukan Ukraina terhadap kediaman Putin dan menemukan bahwa Rusia tidak mengatakan yang sebenarnya. Banyak orang menduga serangan itu adalah operasi bendera palsu Rusia. Zelensky membantah serangan itu dan CIA menyimpulkan tak ada drone Ukraina menargetkan properti tersebut. Taylor mengatakan, Putin pasti tahu itu bukan serangan ke kediamannya. Dia tahu hal ini akan terungkap oleh kemampuan teknis Amerika Serikat dan negara lain, serta dianggap operasi bendera palsu. Namun, dia tetap mengatakannya. Kenapa? Keputusasaan bercampur dengan upaya untuk membuat Trump setidaknya percaya pada cerita itu, dan Trump tampaknya memang terpengaruh setidaknya untuk sementara waktu. Kabel News Network melaporkan dia menyatakan tidak suka, dan itu tidak baik. Setelah klaim Rusia, dia sangat marah dan penyelidikan CIA mengungkap kebenarannya. Namun Putin setidaknya untuk sementara waktu berhasil melakukan apa yang dia coba lakukan. Mengalihkan perhatian dari pertunjukan itu yang disebut sebagai kejatuhan Donbas ke tangan Rusia. Setelah klaim gagal, Rusia meningkatkan aksi. Awal Januari 2026, Rusia dikabarkan menembakkan rudal hipersonik Oreshnik ke Ukraina. Mereka menembakkan rudal ke daerah pemukiman di Lviv, dekat perbatasan Ukraina dan Polandia. Pada saat itu, Al Jazeera mengatakan bahwa Rusia melakukan serangan tersebut dalam upaya untuk mengintimidasi sekutu-sekutu Eropa Ukraina. Hal itu kemungkinan besar benar. Meluncurkan rudal hipersonik berkecepatan 13.000 km per jam di dekat perbatasan NATO Eropa jelas membuat Eropa khawatir, menurut laporan. Ini adalah penggunaan kedua Oreshnik di Ukraina dan pertama kali tanpa hulu ledak tiruan. Memang, Kirill Brett, yang merupakan pakar Rusia di Institut Montaigne Francis, percaya bahwa mengirimkan pesan adalah tepat seperti yang ada dalam pikiran Putin. Vladimir Putin menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan Barat karena dia pasti bisa mencapai efek operasional yang sama tanpa rudal ini. Brett mengklaim serangan itu dan menambahkan, ini mengingatkan orang Eropa tentang kerentanan mereka saat mereka mengembangkan pertahanan. Namun, ada cara lain menafsirkan serangan ini, setidaknya ada lapisan tersembunyi di balik intimidasi yang diciptakan Putin. Seperti klaim palsu soal serangan ke rumahnya, penggunaan Oreshnik oleh Putin di Ukraina adalah upaya putus asa lainnya untuk mengalihkan perhatian dunia Barat dari betapa banyaknya dia berbohong tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di Donbas. Saya yakin dia tahu tidak menang di medan perang, kata Taylor tentang serangan di Lviv. Dia gagal di Donbas, jadi harus lakukan hal lain. Dan melakukan serangan-serangan seperti ini, serta tindakan-tindakan seperti ini, menunjukkan dilema yang dia hadapi. Dilema itu adalah bahwa Rusia jauh dari kata raksasa di darat, seperti yang dibutuhkan Putin agar dia bisa mendukung klaim-klaim yang dia buat tentang Donbas. Taylor juga berpikir demikian, menulis di kolom Futura Doctrina di Substack. Peneliti senior bidang militer di Lowy Institute, Mick Ryan, menyatakan tindakan Rusia di Lviv menunjukkan Putin ketakutan dan khawatir. Jauh dari rasa percaya diri atas kemenangan yang ia klaim tak terelakkan, Putin ibarat Thanos tanpa batu keabadian, sarung tangan, bahkan tanpa lengan untuk memakainya. Dia dan Rusia bukanlah sesuatu yang tak terelakkan, mereka bisa gagal, dan ini menyoroti beberapa kegagalan Rusia. Di antara banyak kegagalan itu, Ryan menyoroti tingkat korban yang tidak berkelanjutan, yaitu 1.000 orang per hari. Fakta bahwa Rusia masih memakai infanteri berkuda di perang modern menunjukkan militernya belum efektif. Namun, mereka sangat putus asa, kata Ryan. Dan menurutnya, keputusasaan ini akan memaksa Putin mengambil keputusan sulit soal nasib Rusia di perang Ukraina. Saat mitos keniscayaan ciptaannya runtuh total.
Ukraina juga tidak membiarkan Rusia lolos dari serangan Oreshnik. Ukraina melancarkan serangan balasan, tetap fokus pada target militer untuk menunjukkan kepada Putin bahwa rudal hipersonik tidak akan mematahkan semangat Ukraina. Semua tentang pembalasan brutal dan brilian ada di video kami. Pada akhirnya, eskalasi yang berulang, baik dalam retorika maupun serangan yang kita lihat dari Rusia saat ini, semuanya terjadi karena pertempuran untuk Donbas tidak berjalan seperti yang diklaim Putin. Dan hal itu membuat pemimpin Rusia khawatir. Dia perlu dunia berpikir bahwa Rusia sedang menang karena dia ingin setiap rencana perdamaian yang mungkin ditandatangani Rusia dengan Ukraina mencakup penyerahan wilayah Donbas. Putin konsisten sejak awal pembicaraan damai dan yakin dengan nasib wilayah itu. Dalam aksi pamer lainnya, Putin mengklaim bahwa Rusia akan merebut Donbas dengan cara apapun, baik dengan kekuatan maupun melalui pembicaraan damai. Kabel News Network pada 4 Desember juga melaporkan klaim dari Putin. Kami akan menyelesaikannya ketika kami mencapai tujuan yang ditetapkan di awal operasi militer khusus, ketika kami membebaskan wilayah-wilayah ini, itu saja di balik semua gertakan. Putin sadar peluang terbaik merebut Donbas bukan lewat aksi militer, setidaknya tanpa risiko Rusia kehilangan ratusan ribu tentara lagi. Sejumlah media telah memperkirakan berapa lama penaklukan Donbas akan berlangsung, bersamaan dengan ribuan unit peralatan yang dikerahkan. Kembali, pada Agustus 2025, Kiev Independent menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Zelensky mengklaim bahwa Rusia akan membutuhkan 4 tahun lagi pertempuran untuk merebut seluruh wilayah Donbas. Mari kita bahas artinya. Kita hampir 1 bulan lagi menuju 4 tahun operasi militer khusus yang diklaim Putin. Menurut data kerugian Ukraina dari pelacak Minfin, Rusia telah kehilangan lebih dari 122 juta orang. Bersama 11.500 tank, hampir 24.000 kendaraan tempur, lapis baja, ratusan hingga ribuan, sistem pertahanan udara, pesawat, peluncur roket ganda, dan peralatan khusus. Apakah Putin yakin Rusia bisa bertahan jika kehilangan 2 kali lipat pasukan sambil terus menyerang di tempat lain hanya demi merebut Donbas? Karena jika Zelensky benar, itulah yang harus dilakukan. Jika Ukraina tetap bertahan, seperti sejak Februari 2022, bahkan perkiraan yang dianggap baik bagi Rusia tetap tidak menggembirakan. Sebagai contoh, pada bulan Desember, Institut Studi Perang menerbitkan sebuah wawancara yang menampilkan peneliti Rusia mereka, Jessica Sobieski dan Jenny Olmsted. Mereka memperkirakan Rusia tidak akan merebut Donbas sebelum 2027 atau bahkan 2028. Artinya, korban Rusia bisa meningkat setengah hingga 3/4 dari jumlah saat ini, menurut beberapa proyeksi. Tetap saja, Putin membuat semua klaimnya karena dia membutuhkan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk percaya bahwa Donbas akan segera jatuh. Klaim itu memberinya pengaruh, sesuatu yang belum didapat Rusia dalam perundingan damai, kecuali biaya kampanye Donbas secara militer. Kita juga tidak bisa melupakan kondisi ekonomi Rusia yang menambah lapisan keputusasaan pada aksi-aksi terbaru Putin. Taylor mencatat bahwa ekonomi Rusia berada dalam posisi sulit karena kombinasi dari kerugian perang Rusia. Hal ini memaksa pengeluaran untuk menggantikan sanksi Barat dan serangan Ukraina pada minyak dan gas Rusia. Hal itu telah memberikan dampak yang mengurangi aliran pendapatan ke kas Rusia. Pendapatan itu digunakan untuk mesin perang, yang membuat perang terus berlangsung, kata Taylor. Dan laporan terbaru sudah menunjukkan bahwa 3 faktor buruk ini memberikan dampak nyata terhadap pendapatan minyak dan gas Rusia. Pada 15 Januari, Bloomberg melaporkan pendapatan Rusia dari 2 industri ini anjlok ke level terendah dalam 5 tahun. Rusia masih menghasilkan 108 miliar dolar yang semuanya akan dikenakan pajak oleh Putin, tetapi angkanya bisa saja jauh lebih tinggi. Setiap miliar dolar pendapatan energi Rusia yang hilang, berarti 1 miliar dolar lebih sedikit untuk Kremlin mendanai perang atau serangan di Donbas. Semua ini mulai menjadi beban bagi Putin, dan hasil dari perhitungannya semakin buruk bagi Rusia. Pikiran logis akan mengatakan bahwa Putin tidak bisa terus seperti ini selamanya. Sandiwara ini pasti berakhir dengan pertanyaan, apakah Rusia akan kehabisan uang, tentara, perlengkapan, atau pengaruh politik, atau semuanya sekaligus. Apapun keadaannya, semua tanda bahwa Putin seharusnya berhenti sebelum ia menghancurkan Rusia demi mengejar Donbas sudah jelas terlihat. Jadi, apakah itu berarti dia benar-benar akan berhenti? Taylor percaya
Tidak. Dia yakin Putin sangat ingin menguasai Ukraina. Bahkan jika Donbas dikuasai Rusia, dia tidak akan berhenti di sana. Saya rasa orang Rusia tidak serius tentang negosiasi, kata Taylor, dengan komentar yang menunjukkan bahwa Putin sama sekali tidak khawatir tentang pembicaraan damai. Saya rasa mereka tak pernah serius bernegosiasi. Presiden Putin sudah jelas dengan keinginannya di Ukraina. Maksud saya, dia bukan hanya mengincar wilayah ini atau itu, dia mengincar seluruh Ukraina. Taylor menambahkan, dia tidak mengakui keberadaan Ukraina. Jika benar, keputusasaan Putin mungkin sudah berubah jadi delusi. Bagaimanapun juga, akan butuh setidaknya 2 atau mungkin 4 tahun bagi Donbas untuk jatuh. Wilayah Ukraina lainnya akan lama runtuh di bawah Rusia yang melemah, sehingga Putin sudah wafat sebelum itu terjadi. Ada beberapa perkiraan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan Rusia untuk sepenuhnya menaklukkan Ukraina. Pada Mei, mantan penulis Forbes David X melaporkan analisis Rush and Consulting Polandia bahwa Rusia butuh hingga 2256 untuk merebut Ukraina dengan kecepatan saat itu. Keinginan itu baru tercapai setelah 101 juta korban jiwa dan Putin wafat. Menurut Pravda Oktober 2025 waktu yang dibutuhkan diperkirakan 103 tahun. Itu masih lama. Putin yang kini 73 tahun harus memecahkan rekor orang tertua dunia selama 54 tahun agar bisa mencapai usia 176 tahun. Untuk melihat mimpinya menjadi kenyataan, kami sedang bercanda. Meski perkiraan ini mendekati akurat dan dikurangi setengah abad, itu tetap buruk bagi Rusia. Intinya, Putin takkan mendapat keinginannya sebelum wafat, kecuali dia bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan Rusia dan merugikan Ukraina. Banyak orang yakin itu tak akan terjadi, apalagi dengan dukungan besar Eropa untuk Ukraina. Namun, ada faktor tak terduga. Kami sudah menyebut namanya, dan baru-baru ini dia bertindak sebelum video ini dibuat. Ini bisa jadi menandakan taktik putus asa Putin berhasil. Orang itu adalah Donald Trump. Presiden Amerika kembali jadi berita utama 15 Januari dengan klaim Putin lebih siap bernegosiasi dibanding Zelensky. Saya pikir dia siap untuk membuat kesepakatan. Saya pikir Ukraina kurang siap untuk membuat kesepakatan, kata Trump. Dan ketika didesak tentang apa yang menurutnya menjadi hambatan terbesar untuk tercapainya kesepakatan, Trump hanya menyebut Zelensky. Seringkali pendapat Trump berubah-ubah di antara pemimpin Rusia dan Ukraina, membuatnya sulit diikuti. Jika Trump menganggap Zelensky penghalang damai dan Putin siap mewujudkannya, berarti Trump juga tak melihat alasan Ukraina tak menyerahkan Donbas kepada Putin. Apakah Trump benar-benar tertipu oleh penyamaran Putin? Sulit dipastikan, mungkin ia hanya mengungkapkan frustrasinya soal Donbas yang masih bermasalah. Tapi terdengar sangat jelas bahwa Presiden Amerika Serikat kembali menyalahkan Zelensky atas perang yang dimulai oleh Putin, dan hal itu akan membuat Ukraina khawatir. Komentar terbaru Trump bertentangan dengan pernyataan Taylor 2 hari sebelumnya, yang yakin Trump akan terus mendorong gencatan senjata dan mengakhiri perang. Saya yakin tekanan akan diberikan pada Putin, namun saat ini justru Zelensky yang tertekan, kecuali Trump berubah sikap. Putin berharap perubahan itu tak terjadi segera. Satu-satunya cara Rusia dapatkan Donbas tanpa kerugian besar adalah jika Ukraina menyerahkannya, sebab itu Putin sangat putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan lain, jadi dia akan terus berperang, atau lebih tepatnya, tentara Rusia akan terus mati sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Putin mungkin tak akan mendapat apa yang dia inginkan. Pengungkapan terbaru tentang korban jiwa Rusia menunjukkan pendekatan militer makin tak mungkin capai ambisi Putin di Donbas. Untuk pertama kalinya sejak awal invasi, Rusia kehilangan tentara lebih cepat daripada mereka bisa menggantinya. Taktik perang total Rusia kini justru merugikan mereka. Dan Anda bisa lihat bagaimana Ukraina melemahkan Rusia di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info kemunduran Rusia di bawah Putin dan situasi Donbas. Terima kasih telah menonton.